Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwana akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di antara tipu daya syaitan para tentaranya untuk menyesatkan umat manusia adalah dengan menjadikan sesuatu yang haram itu tampak indah dan boleh dilakukan. Salah satu wasilah syaitan untuk menyesatkan umat manusia adalah dengan nyanyian. Bahkan tidak sedikit di antara ustaz-ustaz dai-dai menganggap bahwasanya musik religi adalah sesuatu yang boleh-boleh saja untuk diperdengarkan. Oleh karenanya zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, singkat saja pada kesempatan yang berbahagia ini, ya betapa banyak orang mudah menangis karena musik religi. Betapa banyak orang yang tersentuh dengan musik religi, kata mereka. Ini hati-hati. Jangan sampai Anda termasuk orang-orang yang telah digoda, digelincirkan syaitan tanpa Anda rasakan bahwasanya nyanyian ini adalah merupakan kejelekan dan keburukan yang telah masuk di telinga Anda dan di hati Anda. Oleh karena zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan dai-dai, ustaz-ustaz yang membolehkan nyanyian adalah sebuah keburukan dan kejelekan. Jangan pernah dengarkan mereka. Dan saya tidak tahu, anak tidak tahu bagaimana mereka nanti mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka halalkan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang musik. Simak dengan baik-baik apa yang kita akan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm." Surah Luqman ayat yang ke-6. Allah mengatakan kepada kita, di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini adalah merupakan bentuk kehinaan bagi orang yang menghalalkan musik. Allah mengatakan di antara manusia ada yang memberi lahwal hadis. Dan ahli tafsir mereka kemudian mengatakan bahwasanya lahwal hadis di sini adalah musik nyanyian. Mereka membeli hal tersebut untuk apa? Liudilla an sabilillah, agar mereka bisa menyesatkan umat manusia. Oleh karenanya, jangan sampai ente termasuk ustaz da'i yang menjadi mufti syaitan. Allahu Akbar. Jangan sampai Anda menjadi mufti syaitan untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak main, bukan perkara yang ringan. Ini untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Ini konsekuensinya besar. Segala sesuatunya yang berjalan di atas penyimpangan dari jalan Allah Jalla Jalaluhu adalah merupakan perkara yang memiliki konsekuensi yang sangat besar. Jangan sampai orang yang selama ini ya menikmati musik, menikmati nyanyian atas nama religi, dibungkus religi, mereka pun kemudian tidak bisa lepas dari jerat-jerat syaitan seperti ini. Mereka setiap saat mendendangkan musik religi seperti ini. Mereka terhanyut, mereka kemudian terpana, terpukau mendalami hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Nabi SAW juga dalam sebuah hadisnya yang sangat menekankan tentang haramnya musik, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamr wal ma'azif. Sungguh akan datang dari umatku ini mereka benar-benar akan menghalalkan al-hirra, perzinahan, wal harir, begitu pula dengan kain sutra, wal khamr, minuman khamr, wal ma'azif, alat-alat musik. Dan hadis Nabi SAW ini 1444 Hijriah yang lalu dan sekarang terbukti. Banyak orang yang menghalalkan musik, banyak orang menghalalkan senandung, nada. Bahkan mereka dengan pedenya mengatakan bahwasanya surah Asy-Syu'ara adalah surah para pemusik, para penyanyi. Benar-benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang musik, tentang nyanyian yang melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu, musik ini sangat mengerikan sekali. Memiliki dampak yang sangat buruk terhadap jiwa seseorang. Tidak akan mungkin didapatkan orang yang sering mendengarkan musik, mereka itu bertakwa kepada Allah. Tidak akan mungkin didapatkan orang yang sering mendengarkan musik, mereka khusyuk dalam salatnya.
mereka tumaknina dalam beribadah kepada Allah. Justru sebaliknya, semakin mereka menikmati musik atas nama religi, mereka tidak akan pernah mendapatkan derajat takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana mungkin seseorang mendapatkan derajat takwa di sisi Allah sementara mereka bermaksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala atas nama musik religi. Taib zaman Allah. Musik religi, ya apapun namanya, tetap dia adalah merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama hanya kemudian orang mengatakan ini bukan riba. Ini riba yang ada di bank itu bukan riba, bukan dosa. Ini hanya bunga. Sesuatu yang bisa dimakan, sesuatu yang bisa dipergunakan. Allah musta'an, apapun bentuknya, apapun namanya, riba tetap haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan musik, apapun namanya, mau musik religi, mau musik agamais, mau musik dihalalkan oleh si fulan, si anu, si alam dan seterusnya, tetap musik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, sebagian orang mengatakan Salafi Wahabi kurang jauh ngopinya. Ya, saking jauhnya kalian mengopi, kalian keblinger, kalian tidak jelas dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Musik di antara perkara yang mendatangkan murkanya Allah Jalla Jalaluhu. Jadi bagaimana mungkin orang mengatakan musik itu bisa mendekatkan diri kepada Allah? Justru sebaliknya, musik semakin menjauhkan seseorang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah mengatakan, "Al-ghina muskhitatun lirabbi." Sesungguhnya musik itu mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar ibn Abdul Aziz, Umar ibn Abdullah Al-Umawi rahimahullah, beliau satu ketika menulis sebuah tulisan, sebuah surat kepada pengajar murid, pengajar anaknya. Beliau kemudian mengatakan kepada orang yang mendidik anaknya, "Waliyakun awwala ma ya'taqiduna min adabika baghdul malahi allati bada'uha minasyaitan wa ankibatuha sakhtur rahman." Pertama kali yang kau ajarkan kepada anakku adalah timbulkan kebencian kepada alat-alat musik. Sebab kenapa? Dia adalah merupakan tipu daya syaitan yang menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Coba lihat orang-orang saleh sebelum kita. Ada orang yang mengatakan musik ini halal dengan fatwa orang tertentu. Taib, siapa yang memfatwakan tentang musik itu halal? Dibandingkan dengan orang yang para ulama, para orang-orang soleh yang mengharamkan musik, sangat banyak, tidak bisa terhitung. Taib. Di antaranya zaman Allah, musik ini menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam diri seseorang. Siapa yang mengatakan? Orang-orang soleh sebelum kita, para ulama kita. Di antaranya para sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau kemudian mengatakan, "Al-ghina yambutu an-nifaq fil qalbi kama yambutul ma' al-ushba." Sesungguhnya musik, nyanyian itu menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam diri seseorang, di dalam hati seseorang, sebagaimana air itu menumbuhkan rerumputan atau buah atau pepohonan yang ada. Ini peringatan yang besar zaman rahmatullah. Tidak akan pernah berkumpul keimanan dalam diri seseorang dengan musik, dengan nyanyian, apapun bentuknya, mau religi dan sebagainya. Baik. Di antaranya zaman rahmatullah, musik ini adalah a'zamu asbabil wuqu' fil fawahish fa huwa raqiyatul liwat waz zina. Di antara kejelekan musik ini menyebabkan seseorang terjatuh dalam perbuatan keji dan mungkar. Di antaranya adalah kaumnya Lut dan zina. Betapa banyak kita dapatkan para pemusik tidak pernah baik hidupnya. Betapa banyak kita mendapatkan para pemusik hancur hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang banyak terjatuh dalam perkara kaumnya Nabi Lut, dan mereka banyak terjatuh dari perbuatan zina. Kemudian Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Al-ghina raqiyatul liwati waz zina." Sesungguhnya nyanyian adalah merupakan sebab mengantar seseorang untuk melakukan perbuatan sodom dan melakukan perbuatan zina. Taib. Di antara kejelekan orang yang mendengarkan musik, yasuddu an fahmil Quran wa tadabburi wal amali bima fihi. Di antara kejelekan orang yang menyukai nyanyian dan musik, bahwasanya musik dan nyanyian itu menghalangi seseorang untuk membaca Quran, untuk memahami Quran, mentadabburi Quran dan beramal di atas Quran. Dan nyata saja zaman rahmatullah, di antara pemusik yang merupakan pengikut sekte Syiah adalah Haddad Alwi. Tanyakan padanya, Haddad Alwi itu sudah berapa juz dia hafal? Apakah benar pemahamannya atau dia memiliki pemahaman Syiah?
yang memiliki pemahaman akidah rusak, amalan taqiyah yang banyak menyembunyikan kejelekan demi kejelekan. Apalagi kejelekan orang yang mendengarkan musik, yad'u ilal ma'asi. Sesungguhnya nyanyian, musik itu menggiring manusia kepada perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada penyanyi itu baik kehidupan cara beragamanya. Tidak ada zaman tertentu. Semua pemusik, semua penyanyi terjatuh dalam kejelekan. Kemudian apalagi kejelekan pemusik ini, para penyanyi ini, yasuddu an dzikrillah was shalah. Orang yang senantiasa mendengarkan musik, menyukai musik, maka mereka akan terhalang untuk berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah Akbar. Ngeri sekali zaman dalam Allah. Kemudian apalagi yuhijun nufus 'ala syarri. Musik ini melahirkan, menumbuhkan kejelekan di dalam tubuh seseorang, dalam diri seseorang. Kemudian apa lagi? Yuqawwil al-ahwal syaitaniyah. Musik ini menguatkan syaitan di dalam diri seseorang. Semakin antum mendengarkan musik, semakin kuat syaitan dalam diri antum. Bahkan tidak sedikit kita meruqyah orang-orang yang suka menyanyi, suka musik dan sebagainya. Salah satu sebab mereka sering kesurupan, sering mengalami gangguan jin, sering mengalami halusinasi dan sebagainya adalah mendengarkan musik. Kemudian apalagi yujibu qillat at-ta'zim li hurmatillah. Orang yang suka dengan musik akan menganggap remeh keagungan dan kemuliaan yang berkaitan dengan Allah Jalla Jalaluh. Apalagi zaman dalam itu yasqutul muru'ah. Orang yang mendengarkan musik, suka menyanyi, yasqutul muru'ah. Itu muru'ahnya akan rendah di hadapan Allah Jalla Jalaluh dan di hadapan manusia. Hilang muru'ahnya. Apalagi zaman dalam itu yamrul qulub wa yufsiduha. Dia akan membuat hati seseorang itu sakit dan akan membuat kerusakan di dalam diri seseorang. Apalagi di antara kejelekan musik, yadhhabul haya wa yanqusuhu. Dia akan menghilangkan rasa malu dan dia akan melemahkan rasa malu yang ada dalam diri seseorang. Lihat zaman rahmatullah, betapa musik dan nyanyian yang tidak bermanfaat ini mendatangkan kejelekan demi kejelekan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan musik itu tidak apa-apa didengar, musik itu halal, ada yang mengharamkan di antara para ulama, perhatikan lisannya. Perhatikan lisannya dan saksikan. Dai ini adalah pendusta, dai ini adalah pembohong. Dan saya tidak tahu bagaimana mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka halalkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari kejelekan demi kejelekan yang dianggap baik oleh kebanyakan manusia, dan jangan pernah tertipu dengan banyaknya manusia yang menyukai kejelekan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.